Hai, perkenalkan, kami dari kelompok pengakuan wilayah yang beranggotakan Kalista Deni Dibenzaki, absen 3, Ferdi Ananta Satria Berangga, absen 8, Johan Arizona, absen 14, Karisma Yoga Firmansyah, absen 15, Najwa Laila, absen 23, dan Noviano Ari, absen 26. Dalam proses menjadi negara berdaulat, Indonesia menghadapi banyak halangan, sehingga dalam proses tersebut, Indonesia harus melakukan beberapa perundingan dan perjanjian dengan bangsa lain seperti perundingan Hughes-Veloy, Linggarjati, Renville, perjanjian Rombroyen, serta konferensi inter-Indonesia. Walaupun terdapat halangan tersebut, Indonesia sendiri masih memiliki tekad yang kuat untuk menjadi negara yang berdaulat. Pertama-tama, kami akan membahas tentang perundingan Hughes-Veloy yang merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada tanggal 14-24 April 1946 di Hughes-Veloy, Belanda. Perundingan ini membahas permasalahan status kenegaraan, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Perundingan ini disebabkan oleh kegagalan perundingan Nika pada 23 Oktober 1945 di Jakarta. Dalam perundingan ini, Belanda ingin menjadikan Indonesia sebagai negara bawahan mereka. Namun hal itu ditolak oleh delegasi Indonesia. Maka dalam pertemuan tersebut menghasilkan naskah draft Jakarta yang menjadi acuan jalannya perundingan ini. Jalannya perundingan tak hanya dihadiri oleh kedua belah negara, tetapi juga dihadiri oleh Inggris sebagai penengah dengan mengirimkan Sir Archibald Clarke sebagai wakilnya. Namun meski dihadiri 3 negara, perundingan ini menemui jalan buntunya hingga perlu dilanjutkan dengan perundingan lainnya, yaitu perundingan Linggarjati. Setelah perundingan sebelumnya menemui titik buntu, akhirnya pada tanggal 11 sampai 13 November 1946 diadakan perundingan lagi di Linggarjati, Jawa Barat. Adapun isi dari perundingan Linggarjati adalah yang pertama, wilayah yang diakui secara de facto oleh Belanda adalah wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Republik Indonesia sepakat untuk membentuk RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai bagiannya. Yang keempat, Indonesia dengan Belanda sepakat untuk membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Selanjutnya adalah perundingan Renville. Belanda melakukan agresi militer pertama di daerah Jawa dan Sumatera. Tindakan ini tentunya dikecam oleh pihak internasional karena melanggar perundingan Linggarjati. PBB kemudian membentuk KTN atau Komisi 3 Negara. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Garby dan Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zielen. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perundingan ini dilaksanakan di kapal USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Isi dari perjanjian Renville antara lain adalah: yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Yang kedua, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanyalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang ketiga, wilayah Indonesia dan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang dinamakan garis Van Mook. Yang keempat, tentara Indonesia ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dengan adanya perjanjian tersebut, wilayah Indonesia akan semakin menyempit. Selanjutnya, kita beralih ke perjanjian Rombroyen. Perjanjian Rombroyen ini adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Dengan adanya perjanjian Rombroyen, akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1949 ditiadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal di bawah pengawasan Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan yang pertama, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta yang dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Yang kedua, pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Yang ketiga, pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Yang keempat, mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang kelima, meja bundar diusulkan akan ditiadakan di Den Haag, Belanda. Dan yang terakhir,
Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada 29 Juni 1949. Selanjutnya, konferensi inter-Indonesia dilakukan 2 kali. Yang pertama tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta, dan yang kedua tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi inter-Indonesia ini terjadi karena adanya perjanjian Rombroyan yang berisi bahwa Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar, sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri dengan mengadakan konferensi yang melibatkan Indonesia dan PFO. Tujuan konferensi ini untuk membentuk suatu negara yang disebut sebagai negara serikat, yang dimana di dalamnya terdapat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan juga daerah. Selanjutnya, hasil konferensi inter-Indonesia yang pertama, salah satunya yaitu negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Sedangkan hasil konferensi inter-Indonesia yang kedua, salah satunya yaitu diputuskannya bahwa bendera Republik Indonesia Serikat adalah sang merah putih.